kini sudah darah mezbah kurban, tiada asap, tiada bakar, semua telah lewat. Darah adik dari nadi mulia, basuh bersih nista, lunas hutang dosa. Ya Allah, ku puji atas darah putra, olehnya kami sentosa terima pembenaran. Kalahkan rangkap maut kuasa gelap, sekali berperang musuh lenyap musnah. Ya Allah, ku puji atas kurnia surga yang membenam kelaliman dan ampuni dosa. Syukur atas kasih-Mu nan jaya, beri mulia kuasa takhta-Mu hingga kekal. Ya Allah, ku puji atas pengharapan, roh yang lemah dibangkitkan hari jelang fajar. Harapan mulia amat menunjang saat penat dalam kehujanan berat. Ya Allah, ku puji atas mahkota mulia yang bukan elok sejenak dan sekejap pudar, tapi seperti takhta-Mu yang kekal. Semua kuasa hormat padamu tersembah. Berita ke-10. Aspek lain korban penebus salah. Pembacaan Alkitab Imamat pasal 6 ayat 1 sampai dengan 7. Tuhan berfirman kepada Musa, apabila seseorang berbuat dosa dan berubah setia terhadap Tuhan dan memungkiri terhadap sesamanya barang yang dipercayakan kepadanya, atau barang yang diserahkan kepadanya, atau barang yang dirampasnya, atau apabila ia telah melakukan pemerasan atas sesamanya, atau bila ia menemui barang hilang dan memungkirinya, dan ia bersumpah dusta dalam perkara apapun yang diperbuat seseorang sehingga ia berdosa. Apabila dengan demikian ia berbuat dosa dan bersalah, maka haruslah ia memulangkan barang yang telah dirampasnya, atau yang telah diperasnya, atau yang telah dipercayakan kepadanya, atau barang hilang yang ditemuinya itu, atau segala sesuatu yang dimungkirinya dengan bersumpah dusta. Haruslah ia membayar gantinya sepenuhnya dengan menambah 1/5. Haruslah ia menyerahkannya kepada pemiliknya pada hari ia mempersembahkan korban penebus salahnya. Sebagai korban penebus salahnya, haruslah ia mempersembahkan kepada Tuhan seekor domba jantan yang tidak bercela dari kambing domba yang sudah dinilai menjadi korban penebus salah, dengan menyerahkannya kepada imam. Imam harus mengadakan pendamaian bagi orang itu di hadapan Tuhan, sehingga ia menerima pengampunan atas perkara apapun yang diperbuatnya, sehingga ia bersalah. Dalam berita ini, kita di depan Allah akan baik-baik membaca Imamat pasal 6 ayat 1 sampai dengan 7. Dalam potongan ayat-ayat Alkitab ini disinggung tentang korban penebus salah. Korban penebus salah yang tercantum dalam Alkitab penting sekali. Imamat pasal 1 sampai dengan pasal 6 membicarakan tentang 5 macam korban.
Kelima macam korban itu menyatakan 5 aspek yang melambangkan Tuhan Yesus mempersembahkan diri sebagai korban. Kristus Yesus adalah suatu korban, tetapi ditinjau dari pandangan kita ada 5 aspek. Ada 5 aspek itu baru bisa menjadi sempurna. Kalau hanya satu yang melambangkan Tuhan Yesus, itu tidaklah sempurna. Sebab itu harus dengan 5 korban melambangkan Tuhan kita. Jadi, kelima korban itu semuanya penting. Hubungan korban penebus salah dengan 4 korban di depannya. Apa hubungan korban penebus salah dengan keempat korban yang di depannya? Untuk mengetahui ini, kita perlu menyinggung sedikit tentang keempat korban yang di depan. Kemudian, baru menyinggung korban penebus salah. Kita harus memahami keempat korban itu satu persatu. Barulah kita tidak menaruh korban penebus salah pada posisi yang terlalu besar. 1. Korban bakaran. Korban ini melambangkan Tuhan kita mempersembahkan segenap dirinya kepada Allah. Ini adalah perkara yang penting. Korban ini bukan untuk penebusan dosa. Namun kalau Tuhan tidak mempersembahkan segenap dirinya kepada Allah, Dia tidak akan bisa menebus dosa bagi manusia. 2. Korban sajian. Korban ini tidak mengandung darah. Ini melambangkan penghidupan Tuhan. Penghidupan Tuhan di bumi sungguh bersih. Tepung, gandum adalah untuk makanan manusia. Tuhan sangat bersih, sangat lembut atau halus hidup di depan Allah. Korban ini menitik beratkan kesempurnaannya. Boleh dikatakan Dia adalah manusia yang sempurna. 3. Korban keselamatan. Korban ini melambangkan Tuhan di antara Allah dan manusia merampungkan pendamaian. Tidak saja supaya Allah bisa berdamai dengan kita, juga supaya kita bisa berdamai dengan Allah. 4. Korban penghapus dosa. Korban ini melambangkan Tuhan menebus dosa bagi kita, supaya kita bisa berdamai dengan Allah. Tuhan menebus dosa bagi kita, supaya kita bisa bersandar darahnya, beroleh selamat. 5. Korban penebus salah. Mungkin ada orang bertanya, apa perbedaan antara korban penebus salah dengan korban penghapus dosa? Dosa mengacu kepada dosa kita secara global, yaitu dosa di depan Allah. Salah mengacu kepada dosa-dosa kita sehari-hari yang bisa dihitung. Boleh dikatakan, korban penghapus dosa adalah untuk keseluruhan dosa kita, semua dosa kita. Korban penebus salah adalah untuk sebagian dosa kita, dosa yang bisa dihitung. Korban penebus salah terbagi menjadi 2 bagian. Pertama, tercatat dalam kitab Imamat pasal 5. Kedua, tercatat dalam kitab Imamat pasal 6. Pasal 5 menyinggung tentang apa yang harus kita perbuat sehari lewat sehari kalau kita berdosa kepada Allah. Pasal 6 menyinggung tentang apa yang harus kita perbuat sehari lewat sehari kalau kita bersalah di depan manusia. Di sini saya tidak bermaksud membicarakan pasal 5, melainkan membicarakan pasal 6. Dengan kata lain, setelah kita beroleh selamat, apa yang harus kita perbuat kalau kita bersalah kepada orang? Pentingnya korban penebus salah. Saya tidak mengatakan korban ini bisa membuat orang beroleh selamat. Kita telah mempunyai korban bakaran, korban sajian, korban keselamatan, korban penghapus dosa. Kita sudah mendapatkan keselamatan dan mendapatkan hayat atau kehidupan. Korban penebus salah yang disebutkan dalam pasal 5 dan 6 membicarakan tentang persekutuan dengan Allah. Mendapatkan hayat adalah satu perkara, bersekutu dengan Allah adalah perkara yang lain. Anda percaya Yesus mati bagi Anda menerima Dia sebagai juru selamat, Anda mempunyai hayat. Tetapi itu bukan berarti sejak kini persekutuan Anda dengan Allah tidak bisa hilang atau terputus. Begitu Anda beroleh selamat, Anda dengan Allah ada satu persekutuan. Ini benar. Tetapi
setelah Anda beroleh selamat, lewat beberapa waktu kemudian, kalau Anda kembali berbuat dosa dan Anda tidak mau bertobat, maka Anda akan kehilangan persekutuan dengan Allah. Anda akan merasakan bahwa Allah jauh dari Anda. Anda merasa sulit berdoa, susah membaca Alkitab. Ini bukan berarti Anda tidak beroleh selamat lagi. Begitu Anda percaya, Anda beroleh selamat. Itu selamanya tidak bisa berubah. Tetapi persekutuan Anda dengan Allah sering berubah. Kalau Anda berdosa dan tidak mau menyingkirkan dosa-dosa itu, Anda akan kehilangan persekutuan dengan Allah. Banyak orang telah beroleh selamat, tetapi tidak bisa dengan leluasa berdoa, tidak mudah membaca Alkitab. Mungkin dikarenakan dosa-dosa yang ia lakukan hari demi hari itu tidak dibereskannya dengan baik. Begitu kita beroleh selamat, kita segera memiliki suatu sukacita, yaitu sukacita beroleh selamat. Kita merasa sangat senang memberitahu orang lain, "Aku telah beroleh selamat." Betapa sukacitanya. Sayang, sukacita itu tidak bertahan terlalu lama. Mengapakah sukacita itu hilang? Mungkin Anda telah mengucapkan sepatah kata yang tidak baik, telah bersalah kepada orang, sehingga Anda merasa tidak enak bertemu dengan muka Allah. Yang Anda salahi adalah orang, tetapi yang kehilangan sukacita adalah Anda. Anda bersalah kepada orang, tetapi Anda sendiri yang kehilangan persekutuan dengan Allah. Hari ini kita akan belajar satu pelajaran, yaitu tidak saja beroleh selamat, juga perlu belajar sehari lewat sehari, baik-baik berdoa, baik-baik membaca Alkitab, baik-baik bersaksi, tiap hari mempertahankan persekutuan yang lincah dengan Allah. Manusia bisa kehilangan persekutuan dengan Allah, tetapi tidak bisa kehilangan keselamatan. Mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya, dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Bapakku yang memberikan mereka kepadaku lebih besar daripada siapapun, dan seorang pun tidak dapat merebut mereka dari tangan Bapa. Yohanes pasal 10 ayat 28b sampai dengan 29. Inilah perkataan Tuhan kita. Hidup kekal selama-lamanya tidak akan hilang. Hayat selamanya tidak akan hilang. Tetapi ada satu yang bisa hilang, yaitu persekutuan kita dengan Allah. Misalnya, ada seorang ayah berkata kepada anaknya, "Kamu harus menjadi anak yang baik. Kamu tidak boleh demikian." Kalau anak itu membuka lemari lalu mencuri kembang gula, atau dia bermain hingga bajunya kotor atau nakal, begitu ayahnya mengetahui dan memanggilnya, dia segera mempunyai perasaan tidak berani bertemu muka dengan ayahnya. Mereka masih mempunyai hubungan ayah dan anak, tetapi karena si anak telah melakukan suatu perkara yang tidak diperkenan ayahnya, maka dia menjadi tidak berani menghadap ayahnya. Begitu dia mendengar ayahnya memanggil namanya, hatinya segera berdebar-debar karena dia menyadari bahwa dia sudah bermasalah dengan ayahnya. Dia berpikir, bajuku sudah kotor atau barang-barang sudah rusak, bagaimana bisa bertemu muka dengan ayah? Dia tidak berani bertemu muka dengan ayahnya. Apakah dengan ini dia bisa menjadi bukan anak ayahnya lagi? Kita tahu hal ini jelas tidak mungkin. Bukan hubungan ayah dan anak yang berubah, melainkan persekutuan ayah dan anak yang berubah. Hubungan kita dengan Allah sebagai Bapa dan anak-anaknya, hubungan hayat antara Allah dengan kita tidak pernah berubah atau hilang, dikarenakan keadaan sehari-hari kita. Tetapi ada satu yang bisa berubah atau hilang, yaitu persekutuan kita dengan Allah. Korban penebus salah akan bawa kita kembali bersekutu dengan Allah. Korban penghapus dosa memimpin orang percaya kepada Tuhan. Korban penebus salah memimpin orang Kristen berhubungan dengan Allah. Korban penghapus dosa berkaitan dengan kita saat kita percaya untuk menghapus dosa-dosa kita. Korban penebus salah adalah menyingkirkan penghalang hubungan kita dengan Allah hari demi hari. Yang satu supaya kita mendapatkan hayat, yang satunya lagi supaya kita mempunyai persekutuan. Aspek korban penebus salah tentang berdosa kepada orang.
Kita telah membicarakan korban penebus salah terbagi menjadi dua bagian. Pertama adalah apa yang harus diperbuat kalau berdosa kepada Allah. Ini dibicarakan dalam pasal 5. Kedua adalah apa yang harus diperbuat kalau bersalah kepada manusia. Ini dibicarakan dalam pasal 6. Kini kita akan membicarakan tentang apa yang harus diperbuat kalau bersalah atau berdosa kepada manusia. Jadi, pembahasan kita ini berkisar pada apa yang harus kita perbuat kalau persekutuan kita dengan Allah putus atau hilang dikarenakan kita berdosa kepada orang. Ingatlah, pasal 6 bukan membicarakan keselamatan jiwa, melainkan bagaimana bersekutu dengan Allah. Beberapa orang dosa bersalah kepada manusia. Ayat 1, Tuhan berfirman kepada Musa. Potongan ayat ini menyatakan bahwa perkara-perkara yang dikatakan selanjutnya adalah perkara-perkara yang diberikan oleh Allah, bukan Musa yang memberikan kepada kita. Kita akan melihat beberapa macam dosa yang Allah katakan sebagai dosa bersalah kepada manusia. Allah seolah-olah membukakan satu catatan yang jelas. Pertama, dosa anu. Kedua, dosa anu. Kemudian dosa anu. Ada beberapa macam dosa. Ayat 2. Apabila seseorang berbuat dosa dan berubah setia terhadap Tuhan. Dosa-dosa yang disinggung selanjutnya adalah dosa-dosa bersalah kepada manusia. Lalu, mengapa di sini dikatakan jika berbuat dosa dan berubah setia kepada Tuhan? Oh, berbuat dosa kepada manusia berarti telah berbuat dosa kepada Allah. Allah adalah pencipta. Semua manusia adalah ciptaannya. Sebab itu, berdosa kepada manusia berarti berdosa kepada Allah. Jadi tambahkan sayur itu namanya karbo, kita dikasih jaket. Semakin banyak jaket, semakin tebal sayurnya. Semakin banyak sayurnya, semakin sehat Anda. Iya, iya. Bisa nggak dokter suggest gitu, sayur apa ini yang jaketnya tebel ini? Ya, semakin banyak sayur. Sayur yang bagus mesti adalah hijau. Ya, rajanya sayur dikatakan adalah eggplant. Eggplant itu adalah terong. Ratunya sayur mesti golongan BOA. Ya, ratunya sayur brokoli, asparagus, okra, asparagus. Tambahkan yang lain warna-warni, ya namanya rainbow menu. Kasih wortel. Tambahkan tomat, bisa jadikan sayur juga kan. Tambahkan yang lain, mungkin kecambah tauge. Akhirnya jadi pecel dong, bumbunya sedikit.